Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya staf seksi PD Pontren Kemenak Kota Malang ingin menjelaskan di sini mengenai juknis bantuan operasional pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam nomor 7323 tahun 2022. Bantuan ini digulirkan sudah dibuka di bulan kemarin ya, bulan Mei. Mari kita pelajari bersama mengenai dari juknis ini gunanya apa? Panduan panjenengan lembaga-lembaga TPQ Madin dan pondok pesantren sebelum mengajukan bantuan, kami berharap lembaga harus betul-betul mempelajari juknis. Karena juknis ini mengatur semua teknis pelaksanaan, syarat, tujuan, kenapa diberikan, penggunaan, yang dilarang, dan yang boleh digunakan. Ini baik kita langsung saja menuju inti dari juknis yang panjenengan harus ketahui. Dibaca saja, kalau jenengan monggo dibaca saja semua, nggak apa-apa. Inti dari bantuan ini ada di halaman 13. Memberi bantuan ada yang alokasinya dari Kanwil Provinsi Jawa Timur, karena kita berada di Jawa Timur ya wilayahnya. Ada yang dari Dipanya Pusat Kementerian Agama RI. Nah, untuk BUP, Madin, TPQ dan pondok pesantren ini alokasinya ada di Kanwil Prof Jatim ya. Di sini sasaran yang pertama adalah satuan pendidikan pesantren yang berbentuk pengkajian kitab kuning, yaitu pondok pesantren yang dimaksud ya. Yang pasti MDT itu Madrasah Diniyah Takmiliyah atau yang biasa kita sebut dengan Madin. LPQ itu lembaga pendidikan Quran diantaranya. TPQ, RTQ, TKQ itu monggo bisa mengajukan semua ya. Bantuan ini tentunya mempunyai persyaratan. Nah, ini persyaratannya. Penerima bantuan adalah satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan Islam yang aktif. Yang pertama itu ya, aktif menyelenggarakan pendidikan dengan izin pendirian operasional yang masih berlaku. Panjenengan pasti punya yang namanya SK pendirian dan piagam pendirian. Biasa kita sebut IJOP atau izin operasional. Nah, itu harus punya dan masih berlaku. Jika sudah mati, itu harus diperbarui dulu, baru boleh mengajukan. Yang kedua adalah terdaftar dalam EMIS dan memiliki nomor statistik. Nomor statistik ini ada di piagam, bisa dibaca di piagam izin operasional. EMIS yang kemarin sudah saya jelaskan, saya demokan ya. Teman-teman sudah paham pendataan itu melalui EMIS dan kemarin sudah tutup, jadi lembaga bisa mengajukan, tetap harus terdaftar di EMIS. Nanti saya jelaskan tentang EMIS yang bukan login ya, EMIS yang bisa dilihat seluruh Indonesia, EMIS Sebaran. Dan ketiga adalah mendapatkan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat. Kalau jenengan dari Kota Malang ya dari Kemenak Kota Malang. Nah, bentuk dari rincian tersebut, bantuan yang diterimakan rencananya yaitu bantuan yang harus jenengan buat dalam bentuk RAP itu senilai 20 juta untuk pondok pesantren, 15 juta untuk TPQ dan Madin. Dan pemberian penggunaan ini adalah penggunaannya nanti itu harus bundar senilai ini ya, RAP-nya harus senilai ini, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Meskipun pada akhirnya nanti jenengan tidak menerima tapi tetap membuat RAP itu sebagai prasyarat yang harus jenengan lalui, harus diikuti dan harus diupload melalui aplikasi Simba. Ini ada lagi naik.
halaman 15 nih ya. Ini yang poin penting yang mau saya sampaikan di sini. Persyaratan secara administratif itu harus dengan penuhi. Yang pertama yaitu berita acara pendataan emis. Ini yang bisa diunduh dari emis panjenengan. Diunduh, di-download, namanya download laporan kalau bisa login emis. Nah, ini ada pengecualian yang apabila belum mendapatkan berita acara pendataan emis dikarenakan kendala teknis dapat digantikan dengan surat keterangan dari kantor Kementerian Agama setempat yang menyatakan keaktifan lembaga menyelenggarakan pendidikan dengan izin operasional yang masih berlaku serta menyatakan bahwa lembaga terdaftar dalam emis dan memiliki nomor statistik. Bukti dari menyatakan bahwa lembaga terdaftar dalam emis ini apa? Nanti jenengan harus buka yang namanya emis sebaran. Karena emis login lembaga itu sudah ditutup, tidak bisa diakses dan tidak bisa diunduh yang namanya BAP emis yang harus diupload di Simba tadi ya. Jadi ini bagi yang sudah punya downloadan BAP ya dipakai saja, tetap kepakai. Justru itu jauh yang lebih baik. Tapi ketika ada lembaga yang banyak menanyakan ke saya, Bu, saya lupa download. Nah, emisnya sudah ditutup. Ketika kami mau download ternyata akses itunya sudah nggak ada Bu yang untuk di-download. Ya karena sudah tutup masa berlakunya. Jadi salah satu caranya ya ini jenengan mengajukan apa? Bukan mengajukan rekomendasi lagi. Mengajukan surat keterangan keaktifan lembaga. Mengajukan kemana? Ke kantor Kemenak Kota Malang. Nanti saya kasih contoh caranya, contohnya pengajuannya bagaimana. Ini mumpung masih ada waktu karena saya tutup di tanggal 9 Juni ya. Meskipun di pusat ditutup tanggal 10 Juni, tapi kenapa saya tutup di tanggal 9 Juni? Karena proses tanda tangan untuk sah tidaknya lembaga yang saya ajukan kan saya harus butuh tanda tangan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan beliaunya harus membaca sebelum menandatangani. Kan itu juga butuh waktu. Meskipun elektronik secara online diakui tapi juga membutuhkan waktu. Tidak semerta-merta terus ketika pusat atau kanwil menutup tanggal 10 ketika jenengan mengajukan juga di tanggal 10 saya mohon maaf ketika nanti pada saatnya ternyata tidak nututi karena tanggal itu sudah tanggal tutup biasanya jam 24.00 jadi saya membatasi di tanggal 9 Juni menjagani ketidakmungkinan dan sebagainya jadi, mohon maaf dari sini nanti saya jelaskan lagi. Dari syarat-syarat administrasi tersebut yang dibutuhkan untuk pengajuan bantuan, jenengan selain baca ini yang ada di juknis ini juga membaca RAP. Nah ini salinan ini harus punya salinan buku rekening bank. Ini juga wajib, ini syarat juga. Rekomendasi pasti saya buatkan ketika data benar dan valid. Salinan buku rekening bank aktif atas nama lembaga atau yayasan panjenengan di bawah naungan. Ini buku rekening NPWP, semua atas nama lembaga. Nah, ada syarat lagi, calon penerima bantuan, calon ya, hanya dapat menyampaikan satu pengajuan bantuan berdasarkan nomor statistik. Apa ini maksudnya? Yaitu panjenengan punya TPQ, punya Madin, dan punya pondok. Bisa mengajukan tiga-tiganya, karena nomor statistik masing-masing lembaga itu berbeda.
Pondok Nurul Huda, punya pondok, punya TPG, punya Madin. Madinnya pula punya Ula dan Musto, boleh bisa mengajukan empat-empatnya boleh. Karena berdasar nomor statistik yang berbeda. Kalau nomor statistiknya 1, jenengan mau mengajukan untuk BOP TPG itu boleh. Punya 2 boleh juga, atas nama pondok, atas nama Madin, itu boleh. Ya. Begitu ya, usulan semua melalui aplikasi Simba. Bu, saya diterima atau ditolak? Semua dicek di aplikasi Simba. Cara ngeceknya bagaimana? Sudah sering saya sampaikan, menggunakan akun emis. Itu. Ini seleksi dilakukan verifikasi dari Kemenak Kota Malang, verifikasi dari oleh Kanwil. Nanti ada jelasannya di situ. Di sini saya mau menjelaskan lagi, kita cari. Nah, ini melalui web resmi Simba. Bukan secara manual bawa proposal kemana-mana, itu bukan. Terus Juknis bisa diunduh di sini. Ini secara RAB ya penggunaan ya. Nah, penggunaan yang boleh digunakan ini ya. Pembiayaan operasional personalia untuk gaji dan tunjangan, termasuk untuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini boleh. Tapi ya tidak semuanya terus 15 juta untuk gaji. Jenengan harus bisa dan pinter-pinter mempresentasikan. Ketika santrinya 10, apa ya, gurunya 5, kan ya gak mungkin gurunya 5. Ya, gitu. Semoga bisa dimulai. Pembiayaan operasional non personalia atau bahan peralatan pendidikan habis pakai. Dan biaya tidak langsung berupa ATK, daya air listrik, komunikasi, sarana lembur, transportasi, konsumsi pajak, dan asuransi. Ini harus dibuktikan dengan nota nanti untuk LPJ-nya ya. Saya menegaskan di sini adalah daya air, jasa, telekomunikasi. Ini bayar listrik, bayar telepon, bayar air harus dibuktikan dengan struk. Struknya apa? Atas nama lembaga pembayaran air, listrik, telepon. Struknya harus atas nama lembaga. Kalau atas nama pribadi, atas nama masjid, itu tidak diperbolehkan. Kami tidak memperbolehkan. Hati-hati di sini ya. Ketika pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, bukan pembelian sarana dan prasarana atau membangun, itu bukan. Ada sendiri untuk bantuan pembangunan dan rehab. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini ada ini saja untuk biaya COVID beli. Nah, tetap ketentuan pajak tetap berlaku ya. Jika belanja 2 juta ke atas itu harus ada bukti bahwa toko mengeluarkan pajaknya pembelian barang yang jenengan beli. Nah, ini selain itu ada sanksi-sanksi larangan, bertentangan, rehab dilarang, membangun dilarang. Nah, ini juga dilarang ya. Ini dilarang, hati-hati. Poin halaman 15 tadi tetap dibaca. Nah, tetap ada monitoring nantinya LPJ, baca terus. Nah, ini ada form contoh ya. Nah, form contoh pengajuan. Di Simba itu diminta mengupload
form surat pengajuan bantuan. Formatnya sudah ada di halaman 25 ini. Nah, ini seperti ini ya. Nama lengkap. Pemberi bantuan mana? Ketika BOP ini ya ke Kanwil, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Judul bantuan apa? BOP pesantren, BOP TPQ, BOP Madi. NPSN ini kosongnya aja karena jenengan bukan lembaga BKPBS. NPSN ini hanya dimiliki oleh pondok yang mempunyai satuan pendidikan kesetaraan. Oke, ini diisi tanda tangan. Jangan lupa stempel ya, tanda tangan dan stempel. Oke, sudah paham? Nah, pengajuannya seperti itu untuk RAP. Nah, ini RAP ya, halaman 27 ini RAP. RAP-nya senilai bantuan yang jenengan ajukan ketika jenengan pondok pesantren, ya nilainya sesuai ketentuan juknis tadi di atas. Di halaman 13 tadi berapa? 20 juta. Rinciannya untuk apa aja? Dirinci di sini sampai totalnya 20 juta. Tidak boleh 200 juta. Tidak boleh 15 juta. Bukan, karena Anda pondok pesantren. Jadi 20 juta. Bunder, nggak boleh lebih 1 rupiah pun nggak boleh. Kurang 1 rupiah pun nggak boleh. Tetap 20 juta. Ketika TPQ dan Madin 15 juta. Diinput saja di sini. Itu ya. Ini untuk kejelasan dari juknis, BOP, pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Demikian dari saya. Saya lanjutkan informasi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.